Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada, kita hari ini akan bacakan readingan untuk 12 zodiak. Maaf ya, saya nggak kuat, itu kemarin energinya gede-gede. Nah, saya nggak selesai sampai full 12 zodiak. Ini saya mulai hari ini dengan energi 12 zodiak, langsung saya ropel ya. Langsung saya ropel untuk 12 zodiak. Ini energi random, tidak mungkin kalian cocok semua di sini ya. Jadi bisa terbolak-balik. Mungkin ini buat pasanganmu, bukan buat dirimu. Yang ketarik kan energimu. Nah, itu ya. Oke, kita mulai dari Aries. Kita mulai dari Aries. Ada apa? Feminin bisa terbaca untuk pria, maskulin bisa terbaca untuk wanita ya. Aries transformasi. Di sini ada Aries yang bertransformasi. Ada segala sesuatu yang di sini udah nggak mau ngikutin siklus, udah nggak mau ngikutin kebiasaan kayak gitu loh. Ini kebiasaan diturutin tuman gitu ya. Jadi di sini apa ya, bergeraknya itu ya bergerak karena nggak mau ngulang-ngulang siklus, kebiasaan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang marah, ini kebiasaan dimaafin sekali nggak jerah-jerah, ya udah ini sekarang dikerasin gitu. Jadi ini bertransformasi. Aries ini kebiasaan. Iya, ini ada orang yang sudah siap-siap mau jadi di sini ibarat kata ada orang-orang yang sudah siap udah mau pesta, tapi ternyata undangannya nggak dikirim gitu. Jadi ini ada rutin ya, rutin ini ada suatu kebiasaan yang dilakukan Aries. Biasanya orang ini kalau begini nih dia pasti lagi begini, nah gitu loh. Jadi ibarat kata gue udah ngerti nih kalau dia marah-marah pasti ada maunya, nah gitu. Atau dia kalau marah-marah pasti mau pergi sehingga berselingkuh atau nemuin cewek atau cowok lainnya gitu. Jadi ini ibarat kata kebiasaan yang selalu diulang-ulang, ngambek gitu ya. Jadi ini ada energi ngambek. Ada energi orang-orang yang suka ngambek. Dia kali ini orang yang ngambek ini nggak mau. Jadi pasti ini jadi gitu loh. Jadi ini udah kebiasaan nih dia. Bu Manik, kalau dia ngambek ini berarti dia tuh ada maunya. Dia cuman pura-pura ngambek aja gitu supaya dia tercapai apa yang dia mau gitu. Ini udah apa ya, pakemnya udah tahu deh gitu. Udah cirinya dia begitu, itu toksiknya keluar kalau dia lagi ada maunya, ada butuhnya gitu. Pokoknya maksakan kehendak nih Bu Manik gitu. Ini ceritanya kartunya. Nah di sini nggak mau lagi, udah nggak mau. Queen of Coin. Ini ada orang-orang yang ambisi untuk yang kemarin-kemarin ini udah ambisi sekali menempatkan apa ya, mungkin janji ya, menempatkan diri kepada janji, gue percaya sama dia gitu. Terus lupa lagi, dijanjikan lagi, iya lagi, memaafkan lagi, lupa lagi, memaafkan lagi. Ini sekarang no, tuman kebiasaan, dimaafin sekali minta 2 kali, dimaafin 2 kali minta 10 kali, dimaafin 10 kali minta 100 kali. Dah sekali ini stop, saya nggak mau percaya, sama janji dia. Tuh, Ten of Cup, janjinya membahagiakan. Di sini adalah Aries yang akhirnya menyadari bahwa impian yang diucapkan dengan kenyataannya itu nggak sama.
Di sini adalah Aries yang menyadari bahwa kalau saya percaya sama dia berarti saya menipu diri saya sendiri, karena orang ini tidak akan berubah. Saya tidak akan bisa bahagia sama orang ini. Karena kebiasaannya dia cuma mau memanfaatkan saya saja. Four of One kebalik. Iya, ini adalah hubungan yang tidak stabil. Four of One-nya kebalik, ya. Menarik semua energi keuangan, menarik semua energi kestabilan, menarik semua energi janji-janji. Udah dikembalikan saja janji-janjinya saya. Atau di sini ya malah seneng. Ada yang batal malah seneng. Ada yang menarik diri malah seneng. Kenapa? Ya terbebas dari dilema. Ada divine masculine ya, Emperor ini kartunya Aries sendiri ya. Jadi ibarat kata ini di sini powernya diambil lagi. Saya melepaskan semua, udah nggak usah jadian, nggak usah janji, nggak usah kasih saya nggak akan percaya kamu janjimu. Begitu dia narik diri dari saya nggak stabil, saya nggak bisa percaya sama janjinya diri. Saya nggak bisa percaya sama janjinya dia. Begitu dia menarik diri, dia merasa bebas, merdeka, freedom. Ini yang saya mau. Saya merasa bukannya sedih malah senang karena terbebas dari segala macam janji-janji palsu. Ini kartunya Aries. Kita mulai lagi dengan Taurus. Taurus tidak stabil. Taurus di sini ada yang merasa sedang tidak stabil. Sedang tidak ngeground. Iya, tidak stabil setelah mengetahui kenyataan. Setelah mengetahui kenyataan di sini banyak yang tidak stabil, banyak yang kacau. Ada sesuatu kebenaran yang membuat Taurus goyang ini. Ini energinya energi goyang. Taurus Cloud. Ada energi bahwa key-nya kebalik. Oke, cloud-nya kebalik, terbuka. Di sini ada kunci yang terbuka. Di sini ada soal kebenaran yang muncul. Di sini kartunya 2 kali lagi, kebenaran yang muncul. Ada kunci yang terbuka. Kenapa dengan di sini ada Taurus yang mungkin dihadapkan kepada apa ya, kayak saya tidak bisa menikahimu misalnya gitu, karena saya masih terikat dalam suatu mungkin perceraian yang belum selesai, atau masih terikat dalam rumah tangga. Di sini kebenaran yang timbul di sini adalah apa? Kebenaran yang timbul untuk Taurus. Apa kunci yang terbuka untuk Taurus? Taurus, Six of Coin, Nine of Swords, High Priest.
Ini ada tentang keuangan yang pembagi komisi yang tidak bentar. Ini ada beberapa orang yang saja ini banyak masuk energinya Taurus. Di sini ada banyak orang yang mungkin dijanjikan komisi besar, tapi ternyata ini ditunggu-tungguin nggak bisa turun. Komisinya nggak bisa turun seperti yang dijanjikan. Kenapa ya? Karena cuma ngedabrus aja. Nah kan, karena cuma ngedabrus aja, dibilang saya punya uang, kamu kerja nanti saya bayar. Ternyata dia nggak punya uang, atau ada sesuatu yang tidak dikerjakan. Misalnya ini adalah pekerjaan, ini komisinya tidak bisa turun, dan ini Taurus menanti. Kenapa ya? Karena tidak bisa turun. Kenapa? Karena pekerjaannya nggak selesai. Ada orang lain di dalam, atau ada pekerjaan lain yang dikerjakan, sehingga pekerjaan yang seharusnya didapatkan ini tidak berhasil, tidak turun komisinya. Dan ini terikat. Taurus terikat pada komisi yang belum turun, atau terikat kepada janji yang tidak bisa direalisasi, dan ini terjebak. Terjebaknya kenapa? The Sun, Seven of Coin, Queen of Wands, Judgment, Queen of Cup. Ternyata ada pekerjaan lain yang lebih didahulukan. Ada pekerjaan lain yang sedang dinanti. Jadi di sini ada dua pilihan, di mana satu pekerjaan seseorang sudah mengerjakan dan menanti hasilnya, dan seseorang yang lain menanti pekerjaan lain. Paham ya? Jadi ini adalah komisi, misalnya Taurus terlibat dengan satu orang yang memegang dua pekerjaan. Taurus menyerahkan seluruh hasil kepercayaannya, nanti pasti saya dibayar. Misalnya ini pernikahan, pasti nanti menikah. Tapi ternyata di sini seseorang yang diandalkan ini untuk menyelesaikan pekerjaan, atau untuk mengeluarkan uang, atau untuk memberikan tanda-tanda ayo kita menikah besok, itu ternyata pegang orang lain. Masih mencintai pekerjaan lamanya atau masih mencintai pekerjaan lain. Orang di masa lalunya, masih terikat dengan mantan, atau di sini terikat dengan anak kecil. Sehingga pekerjaan ini tidak bisa selesai, hubungan ini tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena ada seseorang yang menoleh ke belakang. Saya meninggalkan anak saya meninggalkan istri saya tidak bisa bersama Taurus. Saya tidak bisa membayar gajinya Taurus. Kenapa? Karena saya kemarin ngerjain pekerjaan lain. Pekerjaan yang dikerjain Taurus itu nggak saya follow up. Jadi nggak dapat uangnya, nggak bisa saya kasih ke Taurus. Ini kartunya Taurus. Ada orang yang bermain belakang. Nah ini ribut ini. Ini energinya ribut karena terjebak. Karena Taurus nggak mau begitu saja pergi. Orang saya udah kerja, minta dong hasilnya. Misalnya ini adalah hubungan, orang saya udah ngurus ke KUA, tinggal nunggu surat cerainya aja. Ya minta sana sama mantanmu. Kenapa kamu malah jadian sama mantan? Gitu ini ceritanya. Ya ini tidak untuk semua ya. Tidak untuk semua. Ini yang saya tarik energinya beberapa orang saja seperti itu. Taurus Gemini. Gemini hutang karma.
Di sini ada orang-orang Gemini yang dalam menyelesaikan pembayaran karmanya ini bersembunyi di balik orang lain. Misteri terbuka, destiny, creativity, ya. Di sini banyak Gemini yang saya tarik ini, ya. Ini tidak untuk semua. Gemini yang saya tarik ini adalah orang-orang yang mau bayar utang tapi ngarepin orang lain nomboin gitu loh. Jadi tidak menjadi dirinya sendiri untuk membayar hutang karmanya. Dia lebih ke orang-orang, dia lebih nempel ke orang-orang. Tidak menjadi dirinya sendiri, tidak memakai kepercayaannya atau tidak mengikuti alur. Tidak mengikuti alur. Crossroad. Sehingga semua saat ini saya rasa Gemini-Gemini yang karena berada di persimpangan jalan dan selalu tidak menghadapi masalah-masalah itu, tidak dihadapi. Mereka sembunyi di belakang ini itu. Sehingga ini keberuntungan mereka ditarik sama Tuhan. Kenapa? Ya karena hutang karmamu belum selesai, Gemini. Mereka selalu ini akan ada cross clover fish. Kalian akan dimerdekakan ini dari bentuk segala bentuk belenggu. Jadi misalnya, jadi ini dilepaskan dari kamu bertahan kepada perkawinan yang salah. Kamu bertahan pada pekerjaan yang salah. Bukan pekerjaan yang salah, tapi karena kalian bersembunyi di balik pekerjaan. Karena kalian bersembunyi di balik pernikahan yang misalnya sudah hancur. Sehingga kalian sibuk menyalahkan, oh mertuaku yang salah, oh pelakor yang salah, oh suamiku yang salah. Sehingga tidak menghadapi. Ini hutang karmanya tidak dihadapi. Anda sibuk menyalahkan orang lain, saya baik-baik saja. Padahal Anda tidak baik-baik saja. Anda harus membayar hutang karma. Anda harus membayar hutang karma dengan apa? Dengan menemukan dirimu sendiri. Di sini I am-nya kebalik. Emperor-nya kebalik, I am-nya kebalik. Tidak menjadi diri sendiri, selalu bersembunyi di balik orang lain. Tidak dihadapi kegagalan itu. Tidak diambil kebijaksanaannya itu. Nah ini nanti akan banyak orang-orang Gemini yang dilepas secara paksa oleh Tuhan. Karena apa? Ya karena kamu berada di belakang sesuatu, harus dihadapi, harus diam, harus tenang. Bebaskan dirimu untuk menerima semua masalah. Jangan terus sembunyi di balik, ini gimana ngatasinnya? Nggak bisa, kalau memang harus dihadapi, minta maaf sama Tuhan. Sehingga ini Anda dikejar sama debt collector, ibarat kata gitu. Kenapa? Karena debt collectornya nggak kalian hadapi. Anda sibuk bersembunyi di balik itu tuh, hadapin dong, bilang aku pergi gitu. Gimana? Orangnya sudah pergi. Tidak dihadapi, bilang saya nggak punya uang, mau gimana gitu loh. Iya, Anda dikejar hutang karena Anda dikejar hutang karma. Orang-orang yang mengejar Anda ini, ya, kalau Anda saat ini merasa, karena di sini ada crossroad ya, jadi Anda ini dibingungkan. Segala sesuatu di tangan Anda kok lepas terus, kok salah terus. Karena ini Anda menghindar. Anda terus dihadang pada orang-orang yang ingin bayar hutang. Ingin dibayar, mana duitku kamu pinjam waktu itu, balikin, utangmu belum lunas gitu. Ini seperti ini. Page of Wands. Five of Coin. Seven of Wands. Iya, Anda bermain-main. Anda bermain-main, Anda tuh bertahan kepada pokoknya aku nggak rugi, pokoknya aku nggak buntung, pokoknya aku bisa
menghadapi semuanya ini. Bebannya ini belum dibayar, poknya ini belum dibayar. Sehingga bertahan kepada ya udah kucing-kucingan terus. Ini kartunya, ini kartu Gemini yang kucing-kucingan sama debt collector. Kucing-kucingan sama debt collector, tahu harus dihadapi, tahu bahwa ini hidup ini penuh dengan segala sesuatu yang keberuntungan yang bukan punyamu. Nah, ini tapi ngendon di situ. Four of coin, ya. Lepasin. The lovers, orang-orang yang tidak mencintaimu, itu pembayaran karmamu, the moon, kamu tutupi. Kenapa? Ya ini karena semuanya jadi maunya Anda dihadapkan kepada orang-orang yang tidak mencintaimu, yang hanya ingin memanfaatkanmu, kayak gitu-gitu terus. Kenapa? Ya karena kamu bersembunyi di balik orang-orang. Gemini, hadapi, ya di masa depan hadapi. Hadapi Chariot, hadapi Ace of Cup, hadapi dengan berani. Yang sudah berlalu biar berlalu, jangan terpenjara di belakang segala sesuatu yang gagal. Manusia salah itu biasa. Tapi di sini pembayaran karmanya Anda tidak ada, sehingga nyalahin debt collector. Orang debt collector itu kan disuruh orang. Ada surat perintahnya untuk menagih pada Anda. Nah, itu Anda harus selesaikan. Hadapi. Jadi dirimu sendiri hadapi. Ini destinimu. Ya, buka dirimu, kreatiflah. Bertransformasi loh. Ya, kamu tidak menerima pesan itu. Kamu nggak mau membicarakan. Kenapa? Karena hal-hal yang kamu bicarakan karena kamu ini sembunyi di balik orang-orang yang yang membuatmu nyaman, sehingga hidupmu tidak stabil. Kenapa? Karena kalian bersembunyi di balik orang-orang yang mengadem-ademkan hatimu. Padahal engkau tahu, engkau harus menghadapi semua masalah-masalahmu. Tidak bisa menuduh orang lain, tidak bisa menuduh ini itu, tidak bisa lagi bersembunyi di balik 1001 alasan. Kenapa? Yang harus dihadapi, harus berani, Gemini. Kalau enggak hidupmu begini-begini terus, muter-muter terus dalam perempatan, muter terus, nggak ada selesainya. Ya, Gemini, oke? Ini tidak untuk semua, jangan baper. Manik, kalau ada komen yang nggak resonate, marah-marah, bingung saya. Nggak mungkin semuanya resonate di dalam satu pembacaan. Oke, sekarang Cancer. Message kebalik. Cancer, message kebalik. Abundance kebalik. Force. Sensing. The body kebalik. Ini seperti kayak energi yang keluar dari semua keluar dari semua overthinking, keluar dari semua keberlimpahan. Ini ibarat kata, saya kok mau nyebutnya menghadang truk lewat untuk ngetes kemampuan. Clover, bird, tower. Iya kan energinya, iya kan? Cancer ini, Cancer yang saya tarik ini adalah energi orang-orang Cancer yang nantang truk, menghadang truk untuk ngetes seberapa besar kemampuan saya. Ini orang-orang yang mengambil resiko besar
Saya ikhlas hancur. Asal benar-benar memulai segala sesuatu dari nol. Yang kemarin sudah tidak bisa diperbarui, tidak bisa diperbaiki. Freedom. Terbuka key. Membuka pintu. Ini Cancer yang menghadang maut gitu deh. Pokoknya ibarat kata udah aku misalnya lagi dikejar-kejar serigala di atas gunung. Mau ke kiri serigala, mau ke kanan serigala. Mundur jurang, lompat jurang ini. Lompat jurang, asal saya nggak dikenain asal saya nggak dimakan serigala. Jurang, sama-sama matinya. Sama-sama udah nggak bisa, udah bener-bener Cancer yang sudah tidak bisa memperbaiki terlalu ibarat kata kalau rumah sudah terlalu banyak yang direnovasi kan akhirnya dihancurkan aja, dibuat ulang fondasinya, ditoto lagi. Nah ini energinya Cancer yang mengambil resiko menghancurkan semuanya. Hancurkan semuanya. Diperbaiki juga nggak ada hasilnya. Seven of Cup, iya. Mengambil resiko. Cancer yang mengambil resiko. Ya, di sini ada keberuntungan. Seven of Swords. Queen of Swords. Six of Cup. Ya, di masa depan ini adalah Cancer yang membawa semua pikiran-pikirannya yang selama ini saya ini terjebak, ke kiri banyak serigala, ke kanan banyak serigala, mundur banyak serigala, maju jurang sudah. Jurang kan, karena jurang saya bisa nyantol di rumput apa-apa gitu, udah nggak mikir, jurang sudah. Karena di kanan kiri belakang itu sudah isinya serigala semua, sudah tahu saya pasti mati. Tapi di depan saya bisa mungkin gelundung, bisa di bawah ada sungai, masih banyak ada option lain yang saya tidak tahu. Nah ini orang-orang yang menghadang truk karena hancur sekalian sudah gitu. Ini renovasi total, daripada perbaikin gentengnya sebelah kiri 3 hari lagi hujan, sebelah kanan 3 hari hujan lagi, sebelah mana lagi, aduh. Bongkar semua gentengnya, ganti baru. Nah ini energinya. Membuka energi Cancer yang membuka pintu. High Priestess, Six of Coin. Oh, tapi dari situ ada kemudahan Tuhan. Ternyata benar, saya lompat jurang, saya nggak nyantol. Saya nggak mati. Ternyata saya lompat jurang, saya nggak mati, saya nyantol di pohon. Saya bisa jalan melarikan diri dari serigala karena saya di bawah ada sungai. Ini energinya ini terlepas dari bahaya. Semakin banyak berkah. Di sini adalah orang-orang yang memakai pikiran, sudah tidak lagi memakai hati. Sudah tidak lagi memakai hati. Ini orang-orang yang berpikir cerdas, mencari solusi, hancur, sudah nggak tahu kun fayakun gitu ya, lompat. Nah, tapi di sini ceritanya tidak dibiarkannya engkau yang mempercayakan hidupmu untuk membongkar rumahmu karena mencari jalan keluar, dibiarkan sendirian. Tuhan membuka berkat, banyak orang akan membagi rezekinya untukmu sehingga engkau lepas dari penyesalan. Engkau tidak menyesal pernah melompat karena di belakang, depan, belakang, kanan, kiri sudah banyak serigala. Engkau melompat dan engkau ditangkap sama Tuhan. Energinya gede. Engkau ditangkap sama Tuhan. Nih, dikasih jalan keluar karena engkau sudah mempercayakan hidupmu, merenovasi, merombak total kehidupanmu. Ini saya kasih berkat rezeki. Banyak orang akan berbagi rezeki kepadamu, Cancer. Oke? Sekarang Leo.
bertransformasi. The body. Oh, transformasinya, waduh, ini Leo, ada orang-orang yang memang ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang meninggal, ada seseorang yang meninggal. Jadi di sini transformasinya adalah karena jadi ini adalah, aduh ngeri saya energinya. Energinya Leo ini adalah energi orang-orang yang satu mungkin hubungannya berakhir. Kedua, di sini ada yang sakit dan kemudian meninggal. Dan ini membuat entah ini Leonya atau orang lain di sekitarnya itu berubah. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ini ada orang yang sakit. Ada Leo-Leo yang sakit. Dan ini ada sesuatu yang berakhir. Dan di sini ada orang-orang yang karena sakit dia juga bertransformasi. Dia mungkin di sini ada orang-orang, ada Leo-Leo yang sakit, kemudian tidak ada. Ini saya melihat Leo-Leo di sini nih nggak ada istrinya, ibarat kata gitu, mungkin bertengkar dengan istrinya, kemudian dia sakit. Nah, di saat sakit ini dia menyadari kehadiran istrinya. Ternyata begitu sayangnya saya selama ini, istri saya selama ini, dan saya tidak menghargai istri saya. Ini nanti akan ada orang-orang yang pulang karena dia pada saat sakit mendapat hidayah, mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Awaken, sadar bahwa oh saya selama ini sama istri saya tuh perlakuannya tuh tidak baik. Sehingga saya saat ini merasa saya ini kayaknya sakit karena ulah saya sendiri. Saya tidak menghargai orang yang di dekat saya, yang selama ini merawat saya. Transformasinya 2 kali. Transformasinya 2 kali. Ada sesuatu yang berakhir dan kemudian dia sakit. Di sini Leo berhadapan dengan orang-orang yang Leo tahu Sepuluh. Ada sesuatu yang menghenyakkan, atau di sini adalah Leo-Leo yang berhadapan dengan cerita kisah cinta yang tidak mau diakhiri. Ini udah lama. Cerita ini sudah lama kalian mulai. Tapi ini tidak bisa kejadian, dan di sini ada ring kebalik. Ini hubungan perselingkuhan. Ini hubungan perselingkuhan, ringnya kebalik. Jadi ada orang-orang yang tidak memberikan energi kepada pernikahannya. Dan orang ini saat ini sadar, ini Leo-Leo yang saya tarik ini adalah Leo-Leo yang sadar. Saya yang salah. Saya tidak memberikan energi yang baik pada rumah tangga saya. Dan saya mau berubah.
Ten of Cup, pernikahan, Queen of One, Eight of Coin. Iya, di sini ada hubungan yang tidak berjalan baik dengan orang ketiganya. Nine of Coin, Knight of Cup, The Tower. Memang ini harus terjadi ya. Memang ini sepertinya harus terjadi. Karena apa? Karena dia harus bertransformasi untuk menghargai apa yang dia punya. Karena di sini terlibat hubungan cinta segitiga. Dan di sini cinta segitiga ini hancur sama sekali sehingga si Leo ini seperti kekaplok. Saya yang salah, saya yang mengkhianati pernikahan saya sehingga saya dapat peristiwa dikaplok sama orang ketiga itu karena saya tidak menghormati. Bagaimana orang lain bisa menghormati saya kalau saya tidak bisa menghormati apa yang Tuhan kasih di depan saya. Ini kesadaran. Ya, ini ternyata cuma main-main. Tidak ada cinta. Segala sesuatu yang dia perjuangkan selama ini sia-sia. Yang lebih parahnya lagi, dia menyia-nyiakan kepada orang yang menyia-nyiakan dia. Dia menyia-nyiakan sesuatu yang menghormati dia, yang mencintai dia, hanya untuk orang-orang yang menyia-nyiakan dia. Nah sekarang ini ketemu kapoknya gitu loh, ketemu hidayahnya, kejedot dia. Kenapa? Ya karena apa yang dia lakukan kepada istrinya atau suaminya dia dapatkan dari orang ketiga. Dia tidak dihormati, dia tidak dilayakkan, dia tidak dipentingkan gitu loh. Sehingga hubungan ini harus berakhir. Hubungan ini harus berakhir. Kenapa? Karena penuh dengan keuangan. Hanya karena uang. Tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Orang Leo-Leo yang saya tangkap di sini adalah Leo-Leo yang dihadirkan kepada pemain, player. Kenapa? Ya karena Leo player juga. Leo bermain sehingga Leo dihadapkan pada energi-energi pemain, orang-orang yang permainkan hidupmu. Kenapa? Ya ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan karma. Kejauhan kalau karma. Ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ini karma. Kalau bilang karma kan karmanya kayaknya sedih banget gitu ya. Enggak, ini apa yang engkau ucapkan ya itu yang akan kau dapatkan. Ucapan adalah doa. Nah, saya mau selingkuh Tuhan. Nah, ya udah selingkuh. Sehingga dapatnya apa? Orang-orang yang berdoanya dengan sama. Orang ya diselingkuhin juga sama selingkuhannya, bagaimana? Disakiti oleh selingkuhannya. Diselingkuhi oleh selingkuhannya. Bagaimana? Putaran hidupnya seperti itu. Virgo. Virgo, life debts lunas ya. Sudah tidak ada lagi. Oh, Virgo di sini hutang karma lunas. Mercury retrograde, ya pikiran, change, perubahan, ya hidup Virgo yang saya tarik di sini adalah Virgonya yang hutang-hutang di kehidupan ini, dosa-dosamu, kesedihanmu diangkat sama Tuhan, dipulihkan. Ini adalah hidup yang dipulihkan. Hidup yang saya tarik ya, tidak semua. Yang saya tarik adalah Virgo yang hidupnya dipulihkan. Wah, energinya Virgo. Bear, heart, key kebalik, ring. Tidak memberikan energi, biarkan tertutup. Yang nggak bisa kejadian tidak akan saya jadikan. Kenapa? Ya ngapain ngoyo? Energinya Virgo ini ngapain ngoyo untuk sesuatu yang saya tidak bisa dapatkan?
Ya, ini adalah orang-orang Virgo yang bila mana pintunya kekunci ya, pintunya dijebol. Jadi nggak perlu kunci kan? Ini adalah Virgo-Virgo yang solid. Kamu nggak pakai hati sama saya, kamu mengkhianati saya, kamu tidak peduli kepada saya. Nah, ini semua terbuka. Ada orang-orang yang tidak memperdulikan dia. Saya sibuk mencari kunci hatimu, ya saya jebol pintu hatinya. Saya nggak perlu kunci. Saya tinggalkan itu. Ini energinya High Priestess, Seven of Cup. Ya, di sini adalah orang-orang yang saya mau kerja, saya mau happy, saya mau sendiri, saya mau pakai hati bijaksana, saya mau. Kerja. Apa yang bisa saya kerjain. Kalau ada satu pintu yang mau saya masuki terus bingung nyari kuncinya, ya saya buang pintunya, saya nggak nyariin pintu. Jadi saya nggak sibuk mencari kunci. Ini energinya tegar, tegas, dobrak semua keterbatasan. Kerja, ini energinya Virgo ini kerja. Kenapa? Karena Virgo udah nggak pakai perasaan. Kemarin pakai perasaan. Ini perubahan besar. Increase, ada perbaikan, ada perkembangan. Tuhan kasih orang-orang macam Virgo yang seperti ini banyak kemudahan di kedepannya. Knight of Wands, Justice, Nine of Cup, Five of Coin. Iya, banyak sekali Tuhan bukakan banyak rezeki untuk Virgo yang tidak bertahan kepada pintu yang tertutup. Engkau mendengarkan apa kata Tuhan, engkau membuang pintu. Kenapa? Karena saya bingung, ini bagaimana cara buka pintunya. Buang pintunya, jadi saya nggak perlu cari kunci. Tegas gitu ya. Apa yang saya bisa kerjain, saya kerjain. Kalau tidak, buang ke laut. Sekarang Libra. I know, friends, I believe. Life debt. Hutang karma lunas. Jadi berkawan baik, percaya kepada energi. Tahu bahwa Libra adalah orang terbaik. Hutang karma Libra ada yang melunasi. Udah selesai. Ibarat kata gitu. Sudah selesai. Ibarat kata kartunya ini bilang sudah selesai. Buku hutangnya boleh dibuang tong sampah. Ada lady kebalik. Clover, Rider, Stork, Mice, House, Birds. House, Bird, Clouds. Ini ada orang-orang di dekat Libra yang curang ya. Mereka mengatakan kepada Libra bahwa Libra itu bukan orang baik. Ini Libra dihadapkan kepada gosip. Apa yang Libra kerjakan selalu berakhir dengan wow. Jadi ini Libra dihadapkan kepada energi orang ketiga. Orang-orang di belakang layarmu. Entah ini di belakang layarnya dirimu atau di belakang layarnya pasanganmu atau di belakang layar siapa ini. Orang-orang ini bersembunyi di balik layar. Mereka tepuk tangan buat Libra. Tapi kenyataannya di belakang mereka menggosipkan Libra. Mereka mau Libra itu cuma karena sesuatu. Sementara
Mereka bilang, oh ya I love you. Tapi kenyataannya mereka meninggalkan Libra. Dan selalu begitu. Dan selalu begitu. Libra dihadapkan kepada rumah tangga yang selalu keberuntungannya singkat. Kenapa? Karena selalu dipengaruhi oleh pengacau-pengacau yang membuat yang masuk di dalam rumah tangganya ini menjadi gosiper-gosiper, penggosip-penggosip. Dan Libra percaya, dan Libra terpengaruh. Nih ya, beberapa Libra terpengaruh, beberapa Libra bodoh amat. The Emperor kebalik. Beberapa Libra terpengaruh. Libra-Libra lelaki terpengaruh kepada wanita-wanita tukang gosip. Emperornya kebalik, sehingga di sini nggak usah tanggung jawab sama si istri kamu, nggak usah, kamu tinggalin aja istri kamu. Istri kamu tuh begini, istri kamu itu curang, istri kamu itu selingkuh. The world, semesta terbalik. Sehingga di sini Libra takut. Di sini Libra-Libra yang takut, ragu-ragu, bimbang, apa benar yang dibilang sama teman-teman saya itu. Sehingga di sini adalah Libra-Libra yang saya tarik nggak punya kepastian, tidak punya jawaban atas kebohongan-kebohongan teman-temannya. Nah, tapi ini terbuka. Four of Coin. Mereka terbuka. Tiba-tiba Libra tidak lagi memberikan energi kepada teman-temannya. Tiba-tiba Libra tidak lagi memberikan uang. Tiba-tiba Libra tidak mau lagi bermain, mendengarkan mereka. Tiba-tiba Libra fokus. Nah, banyak kebohongan, kejungkel. Sekarang Libra tahu, ternyata teman-teman saya memberikan masukan itu menyesatkan saya. Saya pikir mereka menguatkan saya supaya saya nggak tersesat. Mereka selalu ada saat saya butuh. Strength. Semua kacau pada saat Libra menarik semua bantuan, semua energi. Libra menarik keuangan, Libra menarik pikiran, Libra tidak percaya lagi, Libra mulai berpikir, jangan-jangan teman-teman saya ini bohong semua. Ace of Wands, menarik, diam-diam dia mengamati. Libra-Libra di sini mengamati. Ten of Swords, ternyata benar, saya dipenuhi dengan manusia-manusia pengkhianat. Iya, racun. Jadi ini adalah energi yang kalau saya terusin bisa sampai penyesalan. Ini isinya penyesalan. Ini adalah Libra-Libra yang akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang bodoh. Nah, ini mereka Libra-Libra yang memposisikan dirinya pergi dari situasi pertemanan. Kenapa? Karena makin kesini makin gak karu-karuan omongannya. Kenapa mereka benci sekali kepada pasangan saya atau istri saya atau suami saya? Karena mereka tidak bisa seperti mereka, tidak bisa seperti yang digosipkan itu. Orang gosip kenapa? Karena ada yang bolong dalam hati mereka. Kenapa? Karena mungkin kalah populer, mungkin kalah status, ada kecemburuan, iri hati, tamak, ya. Ini adalah Libra-Libra yang mengambil alih kembali hidupnya. Saya ternyata dikelilingi oleh manusia-manusia tukang tipu. Kenapa? Ya karena Libra sendiri sebenarnya kalau di sini dari kartu ini sendiri bilang
Ya karena engkau tidak percaya sama dirimu sendiri. Engkau menipu diri sendiri sehingga engkau dihadirkan pada manusia-manusia penipu. Kalau engkau tidak membiarkan orang lain bergosip, tidak mendengarkan, dari awal menolak gosip, menolak, enggak, saya enggak mau dengerin omongan jelek, itu kamu sudah menang, kamu memberikan pagar, tapi ini tidak ada pagarnya. Sehingga ini adalah pelajaran bahwa Libra mulai saat ini akan memberikan pagar dalam kehidupannya. Kenapa? Ya karena banyak orang nginjak-nginjak tanamannya dia, banyak orang keluar masuk seenaknya, sehingga mana hidup saya, mana hidup teman-teman saya, semua memanfaatkan saya, keluar masuk seenaknya, ngambil jeruk dari kulkas nggak bilang saya, padahal saya kepingin banget jeruk itu untuk nanti malam. Nah ini mulai masalah timbul, mulai bikin walaupun terlambat, tapi ini nanti Libra yang akan membuat pagar. Kenapa? Ya karena sudah ketahuan. Hidupnya dia penuh dengan tikus, pencuri-pencuri, penggosip-penggosip yang menghancurkan hidup dia. Ini kesadaran, walaupun terlambat, yang penting sadar, ya kan? Oke, ini Libra. Libra. Sekarang Scorpio. 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 Scorpio, Venus, Soul Love. Scorpio, jiwa, cinta, belum ketemu. Owning, I am. Ini masih dipengaruhi oleh materi. Ini Scorpio yang saya tarik ini masih dipengaruhi dari segi kelayakan atau status, bukan hati, bukan jiwa. Lebih kepada bajunya pantas atau enggak gitu kan, agamanya apa gitu ya. Kalau mau jadian itu baru begitu. Belum yang basic malah nggak dilihat, hati dan jiwa cocok nggak kita gitu loh. Enggak, ini yang dilihat apalah bajunya duluan, dia anaknya siapa, dia orang kaya enggak gitu. Mountain, blok, terblokir jalannya. Iya, karena nggak ada pesan tak nyampai, tidak ada yang bisa. Coffin berakhir, finish, freedom. Ini semua sementara, semua hanya karena melihat kepada hubungan-hubungan yang melihat bukan kepada hati, pada status, lu anaknya siapa, mobilnya apa, kemana arahnya perkawinan ini kalau ke depannya. Ya kalau tidak ada hati ya ini dagang namanya. Seven of Swords. The Hangman. Ini ada yang The Emperor. Ini ada cowok-cowok Scorpio yang ya hidupnya dia seperti zombie. Hidupnya seperti zombie karena kehilangan orang yang dia cintai. Mungkin di sini yang mengukur bukan Scorpionya, mungkin ibunya, mungkin masyarakatnya, keluarganya, atau mungkin ya kekasihnya sendiri. Kamu bisa ngasih apa? Duh, kan aku cinta sama kamu. Ya mau makan cinta lo gitu. Ten of Cup. Nine of Coin. King of One. Ya, di sini ada orang-orang yang menarik diri karena ada ini ada pengaruh ya. Sepertinya di sini ada pengaruh dari ibunya atau tetangganya atau pamannya atau bibinya atau siapa di sini. Jadi di sini pasangan Scorpio bersama pasangannya dihadirkan pada orang tiga yang menuntut balancing kehidupan. Nanti kamu sama dia tinggal di mana? Nah, ini di bawah pengaruh itu.
Sehingga di sini tidak, sepertinya ada orang yang menarik diri. Sepertinya ada orang yang menarik diri karena diukur ya, karena diukur dari status, dari jabatan, dari apa yang akan, dari materi, dari luar, bukan dari dalam. Ada orang-orang yang menarik diri di sini. Menarik rencananya untuk menikah atau apapun juga di sini. Kenapa? Ya karena ada campur tangan orang yang membuat hubungan cinta ini menjadi hubungan materi. Habis Libra, Scorpio, Sagittarius. Truth, kebenaran. Yang tidak dipunyai. Jadi di sini apa? Ceritanya seperti usia tidak menentukan kedewasaanmu. Ini adalah orang-orang Sagittarius yang ternyata dia yang lebih muda dari saya lebih dewasa menyikapi hidup. The body provoker. Di sini ada orang-orang yang salah menilai. Jadi misalnya ini adalah Sagittarius. Selama ini Sagittarius dibully. Dibilang dia nggak tahu apa-apa, dia masih kecil. Dia tukang bohong. Tapi mereka tidak melihat kenyataan sebenarnya bahwa Sagittarius bisa lebih dewasa daripada usia sesungguhnya. Selama berabad-abad ini ya, dia tidak ada yang mempercayai. Sehingga di sini Sagittarius pun mengurung diri. Kenapa? Karena selalu dibully. Nah, saat ini adalah Sagittarius yang tampil. Saya mau tampil, saya mau menunjukkan bahwa inilah saya. Nah, orang-orang matanya tercengang. Oh, ternyata Sagittarius bisa ya. Ternyata dia bijaksana ya. Karena ada yang selama ini menjadi apa ya? Kayak keong kalau ditutuk gitu kan dia masuk gitu loh. Nah, ini sudah keongnya bosen diketuk-ketuk gitu. Mau ketuk-ketuk kayak enggak, kayak gue mau jalan, gue jalan gitu. Energinya keras. Star kebalik. Lady. House. Selalu dibilang tidak sanggup. Selalu dibilang kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu tuh tidak bawa untung, kamu tuh tidak stabil orangnya, galau terus, gabut terus, tidak stabil. Eight of Swords. Nah ini, saya melepaskan diri, saya memang bukan bintang, tapi saya orang yang cukup berbahagia. Saya nggak punya rezeki karena kamu selalu bilang saya nggak mungkin kerja. Jadi saya nggak ngerjain. Kenapa? Karena kamu bilang saya nggak bisa kerja. Kamu yang nggak ngasih kesempatan itu kepada saya. Nine of Cups. Hangman. King of Wands. Saya tidak bisa menjadi seperti yang kamu mau karena kamu tidak membiarkan saya membuktikan diri saya. Nah, saat ini saya bosan. Saya ngomong kayak gini kayak kayak menjiwai banget. Saya bosan dijadikan kambing congek, dibilang tidak bisa. Saya bisa. Dan saya akan buktikan saya bisa bekerja. Saya orang yang sangat mencintaimu. Saya orang yang ya ini mengambil kembali powernya. Karena selalu dibuat anak bawang. Kamu gak bisa apa-apa gitu ya. Oleh orang-orang yang bersama dia.
Selalu dibilang nggak mampu, nggak mampu, nggak mampu. Sekali-sekali dong. Biarkan saya sendiri, biarkan saya bekerja. Jangan banyak cocot. Jangan banyak cocot. Ya, ini akhirnya terbuka. Iya ya, saya yang salah. Saya yang membuat engkau tidak bisa melakukan segala hal, sehingga engkau tidak punya duit. Nine of Swords, Four of Swords. Ini adalah orang-orang yang sadar. Mungkin ini adalah pasangan Sagittarius yang sadar dan memberikan kesempatan kepada Sagittarius. Iya, selama ini saya yang salah, tidak pernah memberikan kepercayaan kepadamu untuk melakukan sesuatu. Sekarang ya udah, kamu kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Maafkan saya akan mundur. Kamu buktikan bahwa kamu bisa. Gitu. Ini ceritanya. Bagus nih Sagittarius. Diberikan kepercayaan setelah akhirnya selama sekian lama selalu bungkam, ibarat kata gitu. Selalu dibungkam, bukan selalu bungkam. Selalu dibungkam. Nggak bisa. Kamu bukan cowok gitu ya. Gitu. Jadi ini sekarang marah. Gue cowok. Gue bisa. Diem lo. Capricorn. Si sensing, nggak pakai perasaan, selalu nggak pakai perasaan, selalu tidak mengakar ke dalam diri sendiri, ya, selalu bukan karena kemauan, selalu dipaksa. Jadi ini suatu pekerjaan yang dipaksa, padahal udah nggak mau, dipaksa terus. Kalau enggak kamu saya aduin ke ibumu loh. Ya saya kerjain gitu. Jadi sesuatu yang tidak ingin dikerjakan tapi dikerjakan karena yaitu ada ancaman, di bawah ancaman. Capricorn di bawah ancaman. Ini bisa kebolak-balik ya. Star, Tower, Ship, Dog. Di sini benar-benar di bawah ancaman ya. Jadi di sini ada sesuatu yang ini entah Capricorn atau orang yang berhadapan dengan Capricorn. Di sini dihadapkan pada seseorang yang sudah tahu apa yang dia mau, tapi disuruh hancurkan apa yang kamu misalnya menikah dengan orang yang bukan pilihannya. Ceraiin nggak gitu? Ceraiin nggak? Karena di kartunya dog kebalik. Ceraiin nggak? Tinggalin nggak laki lo atau bini lo? Ini di bawah paksaan. Ini nggak untuk semua ya, tidak untuk semua. Jadi ini adalah Capricorn yang di bawah paksaan. Kamu pergi tinggalin orang itu. Saya tidak suka kamu berhubungan dengan orang itu. Ini bisa juga teman, bisa juga orang tua ke anak, bisa juga pasangan ke mantannya, mungkin juga apa, bisa macam-macam. Tapi ini sesuatu yang pemaksaan, yang bukan keinginan dari Capricorn. Beberapa orang dipaksa pergi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya, meninggalkan pulaunya, meninggalkan daerahnya, meninggalkan kerjaannya untuk menuruti keinginannya si Capricorn, atau Capricorn menuruti keinginan seseorang. Temperance, Knight of Coin, Eight of Wands, Three of Wands, Six of Coin,
Iya, di sini Capricorn terlibat kepada orang-orang yang memaksakan kehendak betul-betul. Betul-betul memaksakan kehendak. Penuh dengan ancaman. Ntar saya aduin, saya laporin ke bosmu, ke ini. Udah, kamu nggak usah kasih uang ke orang itu. Tinggalin aja dia. Nggak usah, awas kamu kalau sampai saya tahu kamu berhubungan lagi dengan orang itu, saya hancurkan hidup kamu. Queen of Cup, Seven of Wands, Ace of Swords. Di sini ada orang-orang yang melepaskan Capricorn. Nine of Swords. Iya. Ada orang-orang yang melepaskan Capricorn. Nine of Cup. Ini kemungkinan orang ketiganya yang dipaksa untuk tidak boleh setia. Ya, misalnya ini Capricorn, ini mungkin pasangannya Capricorn atau orang ketiganya Capricorn. Nah, di sini dia melepaskan, sudah jadi ada Capricorn mendengar seseorang melepaskan, misalnya ini Capricorn bersama pasangannya, orang ketiganya misalnya ya. Atau Capricorn adalah orang ketiganya. Ini disesuaikan sendiri. Tapi di sini Capricorn dengan pasangannya, misalnya ya Capricorn dengan pasangannya atau pasangannya dengan Capricorn, itu orang ketigamu ini mengundurkan diri, memilih bekerja sendiri, memilih berbahagia sendiri. Nanti Capricorn akan tahu bahwa ada orang-orang yang mengganggu atau diganggu, ini mengundurkan diri. Queen of Coin, King of Coin. Suami istri. Queen of Swords. Ada orang yang bohong tentang status mereka. Mereka ini sudah menikah. Capricorn melarang atau Capricorn dilarang. Di sini ada maskulin yang akhirnya menyadari bahwa oh ternyata orang itu benar, tidak berbohong, dia adalah istri saya. Queen of Swords. Ada orang yang kejam. Ini yang memaksa-maksa ini kejam. Ini karena terlalu banyak energi, saya sampai bingung, kalian sesuaikan sendiri ya energinya. Nah, Emperor kebalik. Saya selama ini saya bacakan saja. Saya selama ini tidak memberikan nafkah lahir batin kepada orang yang saya cintai karena kebohongan dari seseorang. Dan di sini maskulin menyadari. Ini adalah upaya seseorang untuk tidak memberikan yang seharusnya orang itu dapatkan karena kecemburuan atau kemarahan atau kedengkian. Ini akhirnya maskulin paham dan pergi meninggalkan apa yang dilakukan. Death, mengakhiri Page of Coin, mengakhiri, tidak lagi memberikan energi, tidak lagi memberikan tidak takut lagi. Karena semenjak orang ini membebaskan diri, si maskulin merasa yang terbesar dari dalam hidup saya hilang. Yang terbesar dari yang tercinta, yang saya cintai itu hilang. Sehingga di sini berakhir sudah. Saya tidak akan memberikan lagi, saya tidak akan peduli lagi, saya pergi. Kenapa? Karena ada seseorang yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada saat seseorang memutuskan untuk mengundurkan diri, si maskulin bilang, saya juga berakhir, saya juga mengundurkan diri. Saya mau pergi, saya mau pulang, saya capek. Kenapa? Karena yang dia cintai pergi. Sehingga ini menjadi proses transformasi
buat semuanya. Aquarius, 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 tidak menjadi dirinya sendiri. Aquarius, ini banyak orang kehilangan ya, energinya banyak orang kehilangan. Seven house partner, I see missing, kehilangan orang yang dia sayangi, ya, kehilangan partner hidup, kehilangan mood, kehilangan semangat. Aquarius kehilangan semangat. Apa yang terjadi dengan Aquarius? Aquarius, Aquarius, Aquarius. Aquarius. Aquarius, ada sesuatu rumah tangga yang gagal. Ada hubungan jangka panjang yang ingin dipertahankan oleh Aquarius, ini harus berakhir. Two of Wands, the Star, Four of Wands kebalik. Ya, ada sesuatu yang gagal, ada sesuatu, ada rumah tangga yang gagal, ada hubungan yang gagal. Knight of Swords, Six of Wands, The World. Ya, ada orang yang minta pamit. Orang yang selama ini menjadi kekuatan dari Aquarius, orang ini pamit. Kenapa Aquarius nggak ngapa-ngapain? Five of Swords. Oh, selama ini dia bingung. Selama ini dia maju mundur, takut, mau ngomong takut. Dia kira Aquarius sudah ada orang lain. Kenapa energinya jadi sedih gini? Karena selama ini dia tahu, entah ini Aquarius atau pasangannya, sesuaikan sendiri yang mana dirimu. Dia tahu kamu ini orang yang terbaik buat dia, tapi dia pernah berpikir salah dengan kamu dan dia melakukan kesalahan dengan membuat suatu tindakan yang mungkin gini. Mungkin pada saat itu dia menduga kamu udah punya cowok lain gitu loh, kamu udah punya cewek lain, sehingga dia juga pacaran sama cowok lain apa cewek lain. Nah, ternyata keadaannya tidak seperti itu dan dia sudah terlanjur tapi di sini energinya sudah putus sih. Dia sudah pernah mengambil suatu hubungan, sehingga ini kenapa kelamaan sekali? Ya karena dia terlibat dengan hubungan yang baru dia sadari bahwa semua itu cuman halusinasi. Semua ini halusinasi. Dia kira kamu punya pasangan. Dan dia mau ngomong sama dirimu takut. Kenapa? Karena udah dari awal sudah salah menuduh. Dan dia melakukan hubungan atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Itu. Dan di sini seseorang harus membayar harga yang mahal, karena setiap orang harus belajar untuk dewasa. Ini kartu Aquarius. Aquarius, Pisces. Pisces terakhir, Pisces. Pisces. Ada sesuatu yang terbuka, bertransformasi, berakhir. Pisces, love, tidak cinta.
Akan ada sesuatu yang tidak lagi mengulang menjadi siklus. Ada yang sama sekali hancur. Ada suatu pekerjaan atau hubungan yang sama sekali berakhir, tidak bisa diperbaiki lagi. Kenapa ya? Karena ada sesuatu yang tidak cinta. Ada suatu urusan dengan yang mestinya mungkin ini sudah calon suami, calon istri. Sudah siap untuk mengundang gitu loh. Pisces, Garden, Mice, Phuket, Child. Orang ini didekati oleh seseorang yang modus. Jadi ini Pisces ya, Pisces. Yang saya tarik ini kartunya Pisces. Kalau ini kartunya pasangannya Pisces, maka sesuaikan sendiri. Pisces ini dijauhkan dari orangnya. Kenapa? Karena dia ini ibarat kata ada cinta segitiga. Ada cinta segitiga. Di mana Pisces mungkin menaruh harap kepada orang lain, tapi ternyata semuanya bohong. Sehingga di sini Pisces yang mungkin ya, karena di sini kartunya laki ya. Ini maskulin Pisces yang sudah lama menunggu. Ini bagaimana? Kita ini jadi menikah atau tidak? Kamu sudah tunangan saya, tapi kamu bermain-main dengan orang lain. Dan saya harus apa? Saya harus wow gitu? Saya harus apa? Saya harus menunggu karena saya sayang sama kamu dan saya masih ingin kita melanjutkan hubungan ini. Nah, ini kemudian Pisces mempunyai kekuatan 1001 tenaga kuda untuk mengakhiri hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa tidak ada cinta di sini? Orang ini hanya barangkali di sana lebih baik. Entar dulu, bisa tunggu dulu di sini. Saya mau lihat yang lain dulu. Mungkin yang lain itu lebih baik daripada kamu. Tunggu dulu, jangan saya diputusin dulu. Gitu. Ini kartunya seperti itu. Ini adalah Pisces yang lepaskan tangan saya. Kalau kamu tidak memilih saya, jangan ragu-ragu, bilang saja gitu. Jadi ini adalah hubungan yang akhirnya Pisces memperoleh keberanian untuk menemukan sejatinya diri dia. Menyelesaikan apa yang tidak bisa dia selesaikan. Gitu, ini energinya. Ya, Pisces, mungkin ini tidak resonate untuk semua. Semoga semua saudaraku sehat, selamat, semangat, dan sukses selalu. Terima kasih.